Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mulai kajian kita ini, saya kira sepatutnya kita membacakan Ummul Quran kepada Rasulullah SAW, kepada para guru-guru kita, wabil khusus kepada Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari dan para masyayikh yang lain, kedua orang tua dan mereka-mereka yang telah berjasa kepada kita. Ala hadhihi wa kullinatin salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Wahab yang saya hormati. Apa Ustaz? Bisa terdengar ya? Alhamdulillah. Siap. Ini mohon maaf, ini host dadakan ini. Perdana hadir di sini dan langsung Pak Ketua Pak Ustaz Zakaria. Saya. Suaranya kecil. Suaranya kecil ya? Iya. Ya. Nah, ini udah pakai HP. Kedengaran nggak ya? Udah dekat kan ini? Kalau dengarnya dengar. Ya, lanjut. Oke, baik. Saya nggak ikut yang minggu kemarin itu. Subuh ini lanjutan dari Syi'arimil kemarin ya? Ya. Salamatid dunia khissalun arba'u. Ya, sampai di situ. Sekarang sudah masuk ke bab ikhlas. Bab ikhlas. Ya. Oh. Bab ikhlas. Wa takun min saybil unas ya. Oh, yang ucapan Syekh Hatim Al-Asam sudah ya? Kan yang dibaca ininya apa? Matannya saja. Mungkin Pak udah bisa screenshot. Yang wa ta'allama lagi. Sudah, sekarang wa minha al-ikhlasu. Akhlis wa ta'alla tu'ida bi ta'atin. Baik, Ustaz. Sambil saya cari, saya serahkan kepada Ustadz untuk melanjutkan kajian kita ini, sambil kita juga mungkin menunggu sebagian teman-teman kita yang masih ada sholat. Untuk Riau saya kira ini baru selesai ini. Untuk Medan juga mungkin sedang berlangsung sholat subuhnya. Tafadhal Ustadz Abdul Wahab untuk bisa membentangkan atau menyajikan materi lanjutan kita. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa alihi washabihi wa ala amma ba'du. Baik pada jamaah Zoom meeting yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Adqiya kita, di mana minggu kemarin kita sudah selesaikan sampai sekitar 40 bait. Sekarang kita masuk ke bab ikhlas. Baik, mungkin langsung saya mulai saja. Namun sebelumnya salam takzim buat semua Pak Ustadz, Pak Alim, Kiai dan Tuan Guru yang hadir di menjadi majelis ini. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dibimbing dalam hidayahnya. Senantiasa diberi kesempatan melakukan penyucian dia. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi fid dharain amin.
Wa minha al-ikhlasu. Wa minha, dan itu sebagian dari wasiat yang 9, al-ikhlasu, adapun ikhlas. Akhlis wa za alla tu'ida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Akhlis, ikhlaslah engkau. Ay akhlis ayyuhat talib linatullahi ta'ala. Ikhlaslah engkau wahai orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa za, adapun ikhlas ini, alla tu'ida bi ta'atin, itu tidak menginginkan pada sebuah ketaatan illa taqarruba, kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa taqarruba min ilahika, kecuali bertakwa atau mendekat min ilahika pada Tuhan Dzilkila yang memiliki penjagaan. Jadi ini musannif mendefinisikan ikhlas itu dengan tidak menginginkan sesuatu selain Allah dalam taqarrub atau dalam pendekatannya melalui ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di Al-Qur'an itu misalnya ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah untuk menyembah kepada Allah ya secara ikhlas. Ala lillahi dunul khalis. Kemudian pada sebuah kesempatan Rasulullah pernah bersabda, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah engkau pada agamamu, artinya beragama, beribadah itu dilakukan dengan ikhlas, maka amal yang sedikit itu akan mencukupkan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisun lahu wa batawa biha wajhahu. Karena Allah Ta'ala itu tidak menerima amal kecuali amal yang ikhlas karena Allah dan semata-mata berharap itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah itu menjelaskan bagaimana manfaat ikhlas, di mana beliau bersabda, man akhlasu lillahi arba'ina yauman azharahu Allahu ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisani. Orang yang bisa ikhlas selama 40 hari, maka Allah akan menampakkan sumber-sumber hikmah atau memunculkan berbagai macam hikmah dari hati yang muncul dari hatinya, ya Nabi, yang muncul dari hatinya lalu keluar melalui lisannya. Jadi apa yang diucapkan itu adalah hikmah yang muncul dari hati. Baik, lanjut. La taqsidan ma'ahu ila gharadid dunya kasanaihim aw nahwi dzaka tawassulan. Selanjutnya penjelasan tentang ikhlas itu menurut Syekh Zainuddin Al-Malibani, yaitu la taqsidan, janganlah engkau bermaksud tawassulan pada wasilahmu, ya artinya wasilah-wasilah kepada Allah, proses sampainya kita kepada Allah. Jadi la taqsidan ma'ahu, janganlah engkau menyertai maksud bersama Allah, tawassulan pada tawassul ibadahmu ila wa'did dunya, pada tujuan dunia, kathanaihim, seperti ujian mereka, au nahwi dzaka, atau semacamnya. Lebih lanjut musannif menjelaskan bahwa kita jangan atau hendaknya tidak bermaksud pada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pada tujuan-tujuan duniawi, misalnya mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Kalau Imam Ghazali misalnya mencontohkan puasa dengan tujuan diet misalnya, kalau sekarang kan banyak
salah satu fungsi puasa itu kan bisa menurunkan berat badan. Jadi kalau kita punya niat puasa untuk berdiet, maka pahalanya tidak kena. Artinya itu tokohnya tidak kena ya yang dapat itu ya dietnya itu. Wahza ya biton li'ibadatin wanzur ila nadhail alimi fatakmula. Wahza maka waspadalah. Ketujuh, wahza maka waspadalah ya pada ya muhbiton yang merusak di ibadatin pada ibadah. Wanzur maka henungkanlah atau yang henungkanlah ila nadhail alimi atau perhatikan ya. Ila nadhail alimi pada pengawasan atau penglihatannya zat yang maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fatak mula maka engkau akan mencapai kesempurnaan. Jadi kita oleh musannif selanjutnya dianjurkan, diwanti-wanti, diwarning untuk waspada terhadap riya. Karena riya itu bisa muncul kapan dimanapun dengan berbagai bentuk, dan satu bentuk itu bisa saja satu waktu bisa saja itu berbagai macam keriaan yang muncul. Kita berusaha lari dari satu titik riya, ternyata riya yang lain muncul di dalam diri kita, sehingga perlu kita waspadai. Dan dalam berbagai aktivitas kita perlu menunjukkan terhadap pengawasan atau perhatian ataupun penglihatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian itu, dengan penandungan kita pada melihatnya Allah, kita bisa mencapai pada kesempurnaan iman. Mungkin demikian untuk sementara. Selanjutnya bisa kita diskusi, mungkin ada beberapa hal, baik itu sanggahan, feedback, atau pengayaan yang lain. Terima kasih. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairal jaza. Ini kita bicara ikhlas, Ustaz ya. Jadi memang ikhlas itu susah didefinisikan. Kadang pelaksanaannya itu, kan ini kan amal hati, Ustaz. Amal hati. Kalau ada kerja-kerja dunia kan, tapi kalau karena Allah, itu ikhlas nggak, Ustaz? Nah, kalau tadi kan dilarang la taqsudan ma'ahu ila waradid dunia. Jadi kalau ibadah, kerja-kerja akhirat, kalau bercampur dengan dunia, nanti hilang gitu kan nilai-nilainya itu. Tapi kalau kerja dunia, tapi karena Allah, mencari nafkah untuk keluarga segala macam, itu bisa disebut ikhlas nggak, Ustaz? Ya. Kalau mencari nafkah untuk keluarga itu kan babnya bab jihad gitu ya. Jihad, ya? Itu masuk jihad. Apalagi untuk kebutuhan dasar. Jadi itu masuk jihad ya, dengan catatan kalau seperti yang tadi ya jangan dicampurnya dengan tujuan yang lain. Tujuannya ya untuk menghidupi keluarga lah. Ya bahkan kalau kita meninggal dalam keadaan bekerja dengan tujuan untuk menghidupi keluarga, itu kan bisa dikategorikan sebagai syahid. Walaupun bukan ini ya, secara apa ya, hukmiyahnya itu syahid. Kalau caleg, Ustaz? Caleg ya tergantung niatnya. Pas ditanya kan saya ingin memperjuangkan peraturan daerah yang syariah. Ya. Saya ingin nafkah keluarga juga gitu kan, peningkatan kesejahteraan. Ya. Berarti tergantung niatnya ya. Ya, tergantung. Nanti di bait-bait selanjutnya musannif itu menjelaskan bagaimana keseluruhan hati kita atau keseluruhan aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Ya titiknya pada itulah, pada niat sebetulnya. Kamin amalid
dunia. Mutawatir itu, innamal a'malu Iya. binniyat ya. Itu kemudian untuk proses bagaimana amal dunia menjadi ini kan banyak amal-amal dunia tapi fayasir min amalil akhirah bihusnin niyah, dan banyak amal-amal akhirah tapi bisa berubah menjadi perbuatan dunia karena bisu niyah, karena jeleknya niat kan begitu. Ya macam tadi misalnya ya banyaklah kita sholat dengan niat maka Allah memberi ancaman. Kalau Dalam surat nyumbang, Al-Ma'un itu kan sangat jelas. kalau Bahkan nyumbang, Ustaz, bagaimana? kalau sumbangan sifatnya lelang, kan ada sebagian tempat itu, saya 100.000, saya 500. Nah, di hari raya atau momen-momen tertentu PHBI, Iya. demi menggugah cepatnya pembangunan masjid, memang gitu kan, ada semacam lelang terbuka begitu. Iya. Itu kalau di tempat kami Pak Kiai Munto itu inisiator untuk lelang-lelang yang begitu itu. Beliau menghidupkan tradisi lelang sehingga alhamdulillah kita punya masjid yang sangat megah yang terbangun dengan senilai 12 miliar lebih di daerah minoritas ya berkat lelangan itu. Berkat lelang ayam dan sebagainya. Saya pikir kalau itu masuk dalam kategori syiar jihad juga ya, karena kita ingin menegakkan syiar-syiar Allah. Fa may yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Salah satu syiar Allah itu kan ya masjid. Betul, betul. Dan untuk bangun masjid itu jangan tunggu orang ikhlas, tidak apa-apa walaupun tidak ikhlas. Nanti kalau sudah mati kan jalan sendiri. Jangan ya. Jadi orang kaya nunggu ikhlas akhirnya ngasih 100.000 padahal dia bisa ngasih 100 juta ya. Gak apa-apa, dirayu saja untuk bisa kasih 100 juta walaupun dia agak ya sedikit gitu. Sebentar kalau dia sudah lupa misalnya ya insya Allah amalnya akan berjalan dengan sendirinya. Dan yang sangat ulung untuk merayu agnia itu Pak Kiai Munto itu di tempat kita. Mantap. Sehingga alhamdulillah berkat beliau memotivasi itu ya agnia itu ada yang sampai sumbang 60 juta untuk masjid. Kalau yang kecil-kecil itu teman-teman PNS itu sudah merasa malu untuk sumbang di bawah 500.000 berkat perjuangannya beliau. Dan bahkan Pak Kiai Munto sekarang lagi menggalang ini sambil lalu promosi mungkin bantu Ustaz Munto lagi menggalang untuk membangun rumah korban bencana di Adona yang itu bagian dari madrasah ya. Salah satu guru madrasah gitu Ustaz ya. Ya. Itu jadi kita gimana? Ikhlas itu ada tingkatannya enggak? Kalau menurut Syekh Abu Bakar Sato dalam Kifatul Adqiyah yang menjelaskan tentang nazam ini, itu ikhlas itu ada 3 tingkatan. Dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Pertama memang ikhlas yang betul-betul wajah Allah. Jadi dia tidak berharap sesuatu memang kecuali itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin makom itu apapun yang dilakukan memang simetris dengan sikap hati pasrah kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua itu beribadah karena takut surga dan neraka. Ya takut kepada surga dan neraka itu juga adalah bagian ikhlas, tapi ikhlas yang tingkat kedua, yang makomnya makom kelas 2. Dan itu kan ya namanya ikhlas itu kan hissi, rasa di dalam hati sehingga memang sulit untuk diberikan. Kemudian yang terakhir itu ikhlas ya ketika membuat sesuatu karena ingin misalnya sholat untuk mendapatkan rezeki atau lijal rezeki, memudahkan urusannya di dunia.
ada kasus persoalan konflik, misalnya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ya itu ikhlas juga. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam misalnya ketika ketika dilempar ke api, ditawari pertolongan oleh yang lain, oleh malaikat Jibril, beliau menjawab, saya tidak perlu kepada makhluk, saya perlunya sama Khalik, wallahu hasbi wa ni'mal wakil. Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, harapannya Allah menyelamatkan. Misalnya juga sholat duha, kepengen banyak rezeki, itu termasuk ikhlas yang ketiga. Daripada datang ke Nyiral Kidul, kan mending sholat duha, melakukan sunnah yang Rasulullah SAW. Walaupun dalam konteks jalan kewalian, orang yang sholat duha karena kepengen dapat rezeki atau ini, ya itu masih ikhlas yang paling rendah. Tetapi kalau bagi kaum awam itu sudah sangat bagus. Kenapa? Karena memanjatkan atau memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya lalu dia menggunakan media-media yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Mungkin demikian Pak Zakaria. Terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah. Mungkin kita lempar atau serahkan ke floor ini kepada jamaah kita yang ingin Pelan suaranya. saling kontribusi. Silakan jamaah, mungkin bisa di-unmute host ini bagi ada yang ingin sumbangsih saran, pertanyaan. Ada yang ingin Ustaz. partisipasi? Ustaz, Ya, Ustaz Zakaria suaranya kecil sekali ya. wah, nggak kedengaran ya? Iya. Masya Allah. Apa di Kuala Tungkal ini ya mungkin ya sinyalnya. Saya dari tadi ngobrol dengan Ustadz Wahab jelas ini. Iya, suaranya Ustadz Wahab jelas, tapi suaranya Ustadz Zakaria itu di chat itu banyak yang komen di chat itu. Masya Allah. Suaranya nggak kadang kecil. Harus minta headset nih. Saya sedikit ya Ustadz Zakaria. Ya, terus. Silakan. Ya terkait ikhlas ini, ya mungkin ya bukan mungkin. Memang untuk teorinya ya saya kira kita semua paham, apalagi dengan kajian ini ya. Memang pelaksanaannya ya berat karena memang godaannya juga bukan sedikit. Terkadang sudah berusaha ikhlas tapi di perjalanan itu ada aja godaan untuk membelok dari keikhlasan itu juga luar biasa tantangannya. Sehingga kalau saya pernah mengikuti kajiannya Ustadz Gus Baha ini, ya kalau menurut Gus Baha untuk menuju ikhlas itu memang perlu latihan, perlu perjuangan. Yang penting latihannya itu istiqomah. Misalnya tadi nyumbang. Kalau memang kita biasa nyumbang untuk masjid atau untuk kepentingan-kepentingan umum, biasa mungkin kita terdorong oleh ya rasa ya mungkin ingin dipuji atau apalah namanya, atau untuk memotivasi orang lain dan lain sebagainya. Tapi itu terus dilakukan. Nah, nanti lama-lama, betul yang Ustadz Wahab sampaikan tadi, nanti insya Allah lama-lama, ya ikhlas itu akan muncul dengan sendirinya, yang penting istiqomah. Jadi kita jangan patah semangat karena, ngapain saya sumbang kalau saya kepingin dipuji. Ya akhirnya nggak jadi-jadi nanti masjidnya. Ya terus aja kita motivasi dengan ya berbagai berbagai motivasi begitu untuk kita melakukan sesuatu, tapi ya diharapkan nanti pada akhirnya ikhlas itu tumbuh dengan sendirinya. Ya sama seperti santri mungkin ya, sholat berjamaah itu kan dipaksa, ngaji itu dipaksa, baik itu oleh aturan, oleh keamanan, tapi ya insya Allah lama-lama santri itu begitu sudah terbiasa
terbiasa ngaji, terbiasa sholat berjamaah, lama-lama akan ketagihan sendiri. Kalau sudah ketagihan, muncullah ikhlas di sana. Ya mungkin begitu ya untuk melatih ikhlas. Jadi kita jangan pernah takut dengan sesuatu yang bernilai kurang ikhlas gitu. Yang penting istiqomah kita lakukan, insya Allah sesuatu itu akan berubah begitu. Terlatih. Kita jujur saja mungkin dulu kita semua, ya ini terutama saya, mungkin sekolah kita dulu, ngaji kita dulu mungkin kepingin jadi apa, kepingin jadi A, kepingin jadi B, kepingin jadi PNS, kepingin jadi guru, kepingin jadi, nah cari ilmunya kita itu juga saya kira tidak pure karena Allah. Cari ilmunya kita itu, padahal cari ilmu itu ibadah terpanjang selama kita hidup. Tapi kemungkinan cari ilmu kita, ya sekolahnya kita, ngajinya kita dulu di pondok, mungkin ya bukan karena semata-mata mencari ridhonya Allah. Mungkin banyak tujuan yang kita targetkan dulu itu. Tetapi biarkanlah target-target itu menjadi batu loncatan untuk kemudian selanjutnya kita manage hati kita agar semuanya itu menjadi ibadah. Karena betul ya sebuah hadis yang saya juga sangat hafal itu karena ada di kitab ta'lim hadis itu. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyat. Nah, saya kira ini bisa dipahami oleh ya barangkali ya kita yang melihat nas-nas itu secara kontekstual. Kalau saudara-saudara kita yang melihat nas-nas itu secara tekstual, ya mungkin ya apa adanya. Sehingga sebuah buku yang ditulis oleh MH Ainun Najib, yang buku yang berjudul Selilit Sang Kiai, tulisan-tulisan lepas yang kemudian dikumpul dalam sebuah buku, dan buku itu dikasih judul Selilit Sang Kiai. Dulu itu selilit tusuk gigi itu kan belum di pabrik dulu. Jadi kiai-kiai kalau habis hajatan, habis acara kendurian, daging yang nyelip di gigi itu kan tidak nyaman. Ya sambil pulang dengan santainya meraih pagar hidup tetangga untuk hanya sekedar dipakai selilit. Padahal pagar tetangga itu tanpa izin dia ngambilnya. Nah ini juga bisa jadi batu sandungan. Nah bagaimana dengan cerita Imam Al-Ghazali yang begitu ikhlas membiarkan lalat? Ya. Kan ada nilai ikhlasnya di sana. Sepele, lalat itu minum tintanya dibiarkan, justru amal itu yang ya mungkin karena nilai ikhlasnya ada di sana. Nah kadang-kadang kita untuk hal-hal yang sepele itu ikhlas sekali, tapi kalau hal-hal yang luar biasa itu juga perlu perjuangan untuk sebuah keikhlasan. Ya seperti itu. Makanya ikhlas itu bisa jadi adanya di hal-hal yang sepele malah. Karena hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh itu kadang kita tidak pernah pikir, tidak pernah kita anggap itu sebuah amal begitu. Tetapi justru keikhlasan ada di sana. Makanya benar kalau innamal a'malu binniyat itu luar biasa memang. Menata hati itu menjadi penting. Karena ikhlas itu ya berangkatnya dari hati. Sir antara kita dengan Allah. Ya ini barangkali sekedar tambahan saja. Saya kurang begitu tangkap apa yang disampaikan oleh Ustadz Zakaria tadi, dialog Ustadz Zakaria dengan Ustadz Wahab. Hanya saya bisa memahaminya dari jawabannya Ustadz Wahab ketika menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Zakaria. Sehingga mungkin saya masuk untuk ya sekedar memberikan tambahan barangkali ya tentang logika sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah keikhlasan. Ya, ini juga referensinya dari berbagai sumber, termasuk ya kajian-kajiannya Gus Baha. Demikian,
Terima kasih Ustadz Zakaria. Baik, Ustadz Ahsin, udah kedengaran suara saya? Ya, kedengaran sekarang. Nah, Lebih ini jelas, baru lebih jelas. baru pakai handset anak ini. Tadi nggak pakai. Masya Oh ya, Allah. tambahan juga Ustadz Zakaria dan Ustadz Huda. Hari ini saya ada ajak juga ngaji. Ada satu guru pendidikan agama Islam di Kota Kupang, asli dari Tasikmalaya, namanya Pak Ardi Suhendi. Nah, ini juga dari pesantren di Tasikmalaya. Lulusan pesantren, sebuah pesantren di Tasikmalaya. Kemudian ada juga Ibu Aida, tapi saya lihat belum masuk Ibu Aida, Ketua Fatayat pengurus wilayah Fatayat NTT. Saya ada suruh ikut ngaji juga. Ya. Terima kasih, silakan. Baik, jazakallah. Ahlan wa sahlan para jamaah yang baru bergabung, Bapak Ibu sekalian di silaturahmi virtual ini, insya Allah manfaat sekali ini. Tadi saya tanya itu, kalau mungkin ada suara saya kurang jelas ya, saya tanya tentang martabat atau tingkatan ikhlas itu, kan seperti dijelaskan Ustadz Wahab tadi itu. Yang pertama itu memang semata-mata lillahi ta'ala, yang kedua mungkin ada orang yang beribadah karena mengharap surga dan takut siksaan gitu. Tapi ikhlas juga disebut. Yang ketiga beribadah tapi karena ada iming-iming lain. Baca waqiah, pengen kaya, sholat duha, luas rezeki, begitu seterusnya gitu. Yang pertama tadi itu ya tentang ya kerja dunia tapi karena Allah, mencari nafkah segala macam gitu kan. Itu juga masuk bagian kategori ikhlas, bahkan jihad gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin silahkan yang lain yang ingin partisipasi. Sekarang kita masih banyak waktu nih insya Allah. Silahkan dibantu Ustadz Anton dan Ustadz Huda ya nanti untuk hostnya. Sedikit barangkali Pak Ustadz Zakaria mau ini menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustadz Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan dan sedikit juga menguatkan. Ada kata-kata dari Imam Al-Ghazali, tolabnal ilma li ghairillah, fabal ilmu an yakuna illa lillah. Bahwa awalnya kami belajar itu bukan karena Allah, kata beliau. Karena kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali yatim piatu, tidak ada yang menjadi wali yang mengurus beliau, maka saat itu lembaga-lembaga pendidikan memberikan makanlah gratis. Oleh karena itu beliau mengatakan, dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah. Tetapi ternyata setelah memiliki ilmu, fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Kemudian ternyata ilmu tidak mau kecuali karena Allah. Karena setelah tahu, oh ternyata salah. Jadi menurut hemat saya, ini barangkali menguatkan bahwa ikhlas itu adalah suatu proses yang tidak akan pernah berhenti selama kita hidup. Dan ikhlas ini terkait pertama dengan ma'rifatullah, sejauh mana seseorang mengenal Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia meyakin terhadap Allah, maka tentu semakin kualitas keikhlasannya pun semakin tinggi. Dan tentu kualitas keikhlasan itu berbeda-beda. Dan orang ketika mendefinisikan keikhlasan itu berbeda, kenapa? Karena berbedanya makom yang ada dia. Sebagai contoh, Imam An-Nawawi di dalam Syarah Arba'in, beliau mendefinisikan ikhlas itu ada yang ibadah syakir, ada ibadah abid, ada ibadah tajir. Itu menggambarkan terkait dengan makom orang. Kalau abid dia beribadah karena takut, dan itu ikhlas. Kita sholat, kita zakat, kita puasa karena takut surga, karena takut neraka. Itu ikhlas. Tetapi tingkatan bagi orang seperti itu. Ada juga yang ikhlasnya karena mengharapkan sesuatu, dan itu dinamai dengan tajir. Ada juga yang syakir. Rasul kan sampai kepada, karena ma'rifatnya lebih tinggi, maka beliau kepada level syakir. Tetapi beda lagi Syekh Muhammad bin Athaillah di dalam Hikam. Beliau mendefinisikan ikhlas itu kepada dua dia. Yang pertama ada billah, yang kedua ada yang lillah. Kalau yang sampai lillah itu kalau menurut beliau, ketika seseorang melakukan sesuatu karena Allah, itu masih ada kemungkinan
dimasuki penyakit ujub karena merasa bahwa dia bisa berbuat atas kemampuan dirinya, sehingga ada kemungkinan dia dimasuki ujub. Tetapi kalau billah, dia melakukan satu perbuatan baik, dia merasa dia bisa melakukan satu perbuatan baik itu, maka kemungkinan dia ujub tidak. Jadi kesimpulan saya menguatkan saja sekaligus pengayaan barangkali bahwa ikhlas itu adalah sebuah proses yang terus menerus, dan tingkat kualitas keikhlasan itu tergantung kepada ma'rifat dan keyakinan. Barangkali itu saja. Makasih. Masya Allah, ajengan Erlan Naufal. Sahib saya di Selat Panjang ini, Riau, Mas. Beliau ini dari Cipasung ini, muridnya Syekh Elias Ruqyat. Allah. Suara. Suara hilang lagi, Pak Ustadz, sekali ya. Tes. Kedengaran? Ya. Oh, mantap. Oh, harus didekatkan nih kayaknya ini. Ini Syekh Erlan Naufal ini teman saya sekamar dulu waktu pendidikan hakim dan sekarang ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, alumni Cipasung ini, muridnya Syekh Elias Ruqyat. Alhamdulillah, terima kasih telah memberikan pengayaan kepada kami semua dari qaul ulama yang telah beliau sampaikan. Jadi para asatizah sekalian, luar biasa pengayaan ya. Jadi tidak bisa kita melihat semata-mata apa yang dilakukan itu ini ikhlas apa tidak, karena itu bukan hissi ya. Jadi itu apa namanya, tidak terlihat gitu, karena itu amal hati gitu kan. Seperti disampaikan Ustadz Hasin tadi itu, masjid belasan miliar selesai gitu kan, dengan cara motivasi, dengan cara transparansi anggaran. Karena gini, ada istilah teman-teman di sini itu, lebih bagus nyumbang tidak ikhlas daripada tidak nyumbang ikhlas. Ya jelas lah, orang tidak nyumbang pasti ikhlas gitu kan. Kalau nyumbang ada, yang jelas ada hasil, masjid terbangun, anak yatim terbantu, walaupun tidak ikhlas. Walaupun kalau kata iklan rokok Sampurna itu, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie katanya begitu. Tapi kan yang jelas ada yang terbantu gitu kan, anak yatim. Ya waktu itu mungkin dia belum ikhlas, tapi nggak tahu kita nanti malam si yatim berdoa tengah malam ketika kita tengah tidur ya kan. Apa yang kita berikan siang tadi ternyata doanya malam itu diijabah dan Masya Allah ya, kembali kepada yang memberikan itu tadi. Baik, mungkin yang lain ingin partisipasi silahkan. Ya. Ada yang sudah hand raise sepertinya. Kiai Huda, mana suaranya ini? Ustadz Zakaria. Oke. Yang mana orangnya? Ya. Saya pakai HP. Saya tambah sedikit. Yeah. Oh iya, Ustadz Hasin, padahal. Ya terkait dengan sumbangan aja tadi, ini intermezzo aja. Jadi ada pengalaman begini Ustadz. Ada yang nyumbang, dia bilang gini, Ustadz nanti tolong jangan disebut nama saya lah, tulis hamba Allah aja. Ya sudah, nanti kan waktu lelang itu kan kita baca. Yeah. Si A berapa, si B berapa, terus hamba Allah sekian. Nah terus dia di belakang sana bisik sama teman-temannya. Itu hamba Allah itu saya katanya gitu. Awalnya dia bilang, sudah jangan disebut nama biar hamba Allah aja. Jadi dia mau belajar ikhlas ceritanya. Tapi begitu di calling, hamba Allah sekian juta. Nanti dia ngomong sama temannya, itu yang hamba Allah itu saya. Ya, tambahan intermezzo kita aja. kan ya sering juga menggalang dana lewat grup WhatsApp, ya kan? Ya. Ada teman kena musibah segala macam. Nah, itu kadang-kadang memang sering orang karena apa merasa kecil, malu gitu kan, atau memang ingin ikhlas. Tapi justru kadang-kadang hamba Allah itu non-name itu menyulitkan transparansi dan pengecekan. Betul. Iya. Nah, Betul. makanya ketika kita mencoba menggalang dana via grup WA, itu kita kasih kode. Namanya Zakaria Ansori. Jadi hamba Allah dalam kurung ZA 100.000. Atau hamba Allah 1, hamba Allah 2. Susah memang kalau semua hamba Allah ini ya
menimbulkan kecurigaan malah itu kan. Ya, Bagi orang peluang lain. ini, peluang manipulasi untuk panitia. Nah, kalau dia tidak amanah kan begitu. Baik. Mungkin yang lain silakan, Ustadz atau para jamaah kita dimanapun berada ya. Sekarang ini udah jam berapa ini? Oh, jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suara Ustadz Nasihin. Salam. Pak Dokter, monggo. Nah, Pak Kiai Wahab, terima kasih atas pencerahannya ini dari awal sampai akhir terkait dengan masalah ya salik kita menuju ke ma'rifatullah. Kemudian banyak sekali juga dari Ustadz Kiai yang lain yang memberikan banyak sekali tambahan pengayaan, materi pengayaan. Ada Dr. Erlan, ada Pak Asudit tadi juga. Saya lihat lagi tidak kelihatan lagi. Terus Pak Kiai Munto juga banyak pengalaman terkait amal ini, terkait keikhlasan amal. Ini saya sepakatlah dengan para ulama, para kiai ini. Ada yang ingin saya tegaskan di sini, ada sering dari rekan-rekan itu mengajukan pertanyaan, dan ini kemungkinan bisa kita bahas di forum ini sehingga mungkin juga akan terdengar oleh rekan-rekan yang lain, bahwa kita kan tahu kalau kita berniat buruk belum melakukan itu belum dicatat sebagai sebuah kejahatan atau keburukan. Terus kemudian kalau kita berniat baik meskipun tidak dilakukan, nah, itu sudah menjadi catatan baik satu. Ketika kita melakukan maka jadi catatan kebaikan dua kebaikan. Nah, ini terkait dengan keikhlasan ini. Ketika kita awal berniat baik, kemudian melakukan baik, semua niatnya karena Allah. Sebagai contoh mudah yang sudah kita bahas berulang-ulang tadi, masalah sodako, masalah memberikan ya wakaf atau sejenisnya atas pembangunan masjid, musola, madrasah, bahkan misalnya terkait dengan santunan yang lain, anak yatim. Semula kita niat memang ini memang niatan amal ibadah saya lillahi ta'ala, membersihkan harta saya, jiwa saya, harta saya lillahi ta'ala. Kemudian kita serahkan uang itu, sudah kita serahkan, sudah ke amil, ke anak yatim langsung misalnya. Namun setelah kejadian itu sebagai personality maupun sebagai institusi, terkadang kita kemudian mengumumkannya ya dengan niatan itu tadi. Sebenarnya niatannya itu syiar Islam kan, agar orang berlomba-lomba kan untuk menuju kebaikan. Nah, apakah syiar dalam kategori yang semacam ini mempengaruhi nilai keikhlasan sehingga amal yang semula sempurna menjadi takarannya berkurang atau tidak? Ini pandangan dari Pak Kiai Wahab atau mungkin dari yang lain itu gimana? Terkadang kita juga tidak ingin lah sebenarnya untuk mensiar-siarkan amal kita, namun ya tuntutan zaman ini terkadang memang seperti yang disampaikan Pak Yai Bang Monto tadi, Ustadz Zakaria tadi, bahwa ya kita kalau tidak catat, kita kalau tidak umumkan, orang kadang malas untuk mengejar nominal yang ingin dipenuhi atau istilahnya memperoleh target sehingga terbangunlah musola, madrasah atau yayasan kita misalnya. Itu akan sulit kalau tidak kita siar-siarkan. Nah, sekarang saya ingin pandangan lah teman-teman, kalau memang ada istilahnya kualitas nas atau kualitas hadis atau pendapat ahli, mohon pencerahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol Pak Yai Wahab untuk melanjutkan syarahannya seperti ditanyakan Ustaz Nasihin tadi. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Nasihin, itu ya kita mungkin semua sudah sepakat bahwa dan sama-sama memahami bahwa ikhlas itu sesuatu yang sulit dan sangat sulit. Dan bahkan Imam Ghazali pun juga menyadari, bahkan sampai dituangkan kepada dia dalam Ihya-nya itu, bahwa memang ini adalah sesuatu yang sulit, beliau mengatakan begitu. Dan
kita tidak bisa melakukan itu kecuali sedikit. Artinya keikhlasan manusia yang sesungguhnya kalau menggunakan perspektif amangkana yang juliqa abi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, itu ya sangat sedikit. Sangat sedikit. Yang banyak tingkatan ikhlas itu kan yang paling rendah itu kan Allah tusyrika billah wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu kan makanya la ilaha illallah Muhammad dikatakan kalimatul ikhlas karena kita sudah membebaskan diri kita dari an-na'budal asnam. Itu keikhlasan tahap pertama. Kemudian selanjutnya mungkin pada tahap seperti yang dikatakan, yang saya singgung tadi, 3 tingkatan ikhlas. Kalau yang berkaitan dengan yang Pak Dokter itu, sebetulnya ya tergantung niat, kembali pada niatnya lagi di dalam hati. Hubungannya ini sudah sempat kita diskusikan di waktu kita bahas soal hadis. Salafun man kunna fihi wajada halawatal iman itu. Bahwa kalau hal-hal yang misalnya kayak publikasi hari ini itu hubungan kita supaya kita terbebas dari riya, maka pertama harus pada berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, kemudian yang kedua tahaddusan bin ni'am. Itu lokus ininya, lokus untuk mengarahkan hati kita akan diarahkan pada lokus mana sehingga kita tidak keluar dari ini, tidak keluar dari sifat ikhlas. Jadi berlomba-lomba kebaikan, tahaddusan bin ni'am, kemudian memberi contoh atau teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanatan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah soal pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi karena menjaga dari itu, maka kita dituntut untuk menghindari fitnah. Kalau kita tidak terbuka, maka kita tidak bisa menghindar dari fitnah. Makanya keterbukaan, akuntabilitas itu sangat penting. Sehingga empat lokus itu yang perlu kita jaga di dalam melakukan aktivitas ibadah sosial seperti penggalangan dana dan sebagainya. Namun catatan dari beberapa banyak guru yang saya dengar itu, salah satu kelebihan kita kalau kita itu melakukan aktivitas dengan dipublikasi, itu kita bisa belajar tawadhu dan belajar ikhlas. Karena memang sejatinya ikhlas itu kan kalau secara simpel pamer gitu ya. Kalau sesuatu yang dipamerkan, maka salah satu penyeimbangnya adalah kita harus bertawadhu untuk memperkuat rasa keikhlasan. Karena secara umum yaitu pada dua hal, mencari pujian atau jah. Yang kedua soal kedudukan, biasanya pada dua hal itu. Kalau materi itu kadang kayak orang-orang kaya, bos-bos atau politisi-politisi itu kan sudah tidak kekurangan uang. Akan tetapi untuk mempertahankan prestisnya di depan publik supaya tidak muncul presiden buruk sebagai orang yang memiliki perhatian penuh terhadap orang kecil, maka dia melakukan akrobat politik melalui penggalangan dana dan sebagainya. Itu saya pikir kalau yang model seperti itu ya sudah berbeda dengan konteks penggalangan untuk dana sosial murni. Walaupun di dalam konteks akrobat politik seperti itu masih sangat mungkin kita menyisipkan keikhlasan kita. Artinya kalau bisa ikhlas dalam atraksi politik berarti dia adalah termasuk wali mastur gitu kan ya. Dia disembunyikan oleh Allah karena memang ikhlas itu adalah sesuatu yang bersifat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari saking sulitnya ini malaikat Jibril ketika ditanyakan oleh Rasulullah itu tidak bisa menjawab. Jadi satu waktu Rasulullah itu
ini ada sebuah riwayat dari Abu Dzar, ini juga di situ oleh Syekh Abu Bakar Sato dalam Kifayatul Adqiyah, bahwa satu waktu itu Rasulullah itu ditanya oleh Abu Dzar, Sa'altu Rasulullah 'anil ikhlasi ma huwa. Abu Dzar bertanya kepada Abu Dzar, ini termasuk sahabat Rasulullah yang melakukan kehidupan suku. Gurunya para sufi. Iya, betul. Ya. Iya. Termasuk orang-orang Syiah Kemudian mengagungkan. Ya. Ya. Faqala Rasulullah menjawab, hatta as'ala anhu Jibril, sampai Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak langsung menjawab karena sulitnya pertanyaan itu. Kalau saya tadi bisa langsung menjawab karena sudah ada jawaban dalam kitab-kitab gitu kan, penjelasan. Tapi ini ketika pertama kali Rasulullah ditanyakan soal ikhlas oleh Abu Dzar, beliau tidak bisa menjawab. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril pun tidak bisa langsung menjawab. Bertanya kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail tidak bisa menjawab. Lalu malaikat Mikail itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta as'ala Rasulullah lalu bertanya hatta as'ala anhu Rabbul Izzah, sampai aku bertanya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalambahu ta'ala anhu faqala, maka Allah berkata, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahasia dan berbagai rahasia. Dan berbagai rahasia kepada Allah. Udi'uhu qalba man asya'u min ibadi. Aku meletakkan ikhlas itu di hati hambaku yang aku kehendaki. Jadi memang makanya ikhlas ini pada satu sisi memang dalam kajian tasawuf menjadi makom, sesuatu yang memang diusahakan oleh kita dan dituntut permanen dalam berbagai aktivitas. Akan tetapi pada sisi yang lain secara zauq ini menjadi hal, menjadi keadaan hati, yang dimana keadaan hati itu tidak bisa diupayakan, akan tetapi memang wahid dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan. Kita mengkondisikan lahirnya, katakanlah berusaha sekuat mungkin untuk bisa ikhlas, tapi yang meletakkan rasa ikhlas sendiri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan al-ikhlasu fil qalbi wal qalbu sirrun min asrarillahi ta'ala. Bahwa ikhlas itu adalah rahasia dan tempatnya itu ada di hati. Sementara hati adalah rahasia, salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk Pak Ustadz Dr. Nasihin. Jadi kalau memang mau ini di 4 fokus tadi itu ya, di dunia yang milenial hari ini kita kan dituntut untuk melakukan publikasi berbagai hal. Jadi kembali pada tadi saya kuatkan bahwa satu memang niat lomba-lomba dan kebaikan, yang kedua mentradisikan kebaikan, mansanna sunnatan hasanatan, yang ketiga tahaddusan bin ni'am, yang keempat soal akuntabilitas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan 4 lokus ini ketika dilakukan dalam konteks sosial yang terbuka, maka Pak ahli sufi menyarankan kepada kita untuk menyertai rasa tawadhu, termasuk Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya juga menyampaikan bagi orang yang beramal secara masyhur diketahui oleh banyak orang tidak pastun, maka hendaknya dia bertawadhu di dalam hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pengayaan dari Pak Ustadz atau Kiai yang lain. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustadz, tipis Ustadz ya, kadang-kadang batasan antara syiar, fastabiqul khairat, kan? Niat ingin mengajak atau motivasi, dan ikhlas itu. Ya, jadi kembali ke hati. Apakah umpama haji itu memang semata-mata karena Allah berangkat haji? Saya itu pernah baca dulu hadis, katanya dari sekian banyak jamaah haji itu hanya satu yang diterima. Ada itu hadisnya, Ustaz?
Iya. Apa kaul? Kayaknya itu ininya Ibnul Mubarak. Itu Abdullah apa? bin Mubarak. Ya, untuk Ibnul Mubarak ketika ini kan bermimpi sampai ada orang yang tidak jadi haji itu, tapi mendapatkan pahala haji. Ternyata uang yang didapat yang rencana mau dijadikan haji itu harus dibuat untuk menyumbang tetangganya yang kelaparan dan kayaknya sih begitu. Maka saya pernah baca itu di catatan Sufi Kang Jalal itu, ada orang, satu sisi ada orang yang sudah umroh sampai 7 kali gitu kan, haji berkali-kali. Tapi ada orang yang tidak pernah haji, dan dia tugasnya itu menyantuni kaum du'afa di sekitar dia, melihara anak yatim segala macam. Kan. Yang seperti ini kira-kira gimana ini? Lebih mengutamakan sekitar, seperti halnya Abu Dzar lah yang hidup dalam keadaan sufi. Gitu ya. Iya, saya pikir ini memang ada saya lupa itu apakah memang ini ya, ada keterangan bahwa kalau masih ada 40 rumah kiri kanan tetangga kita yang kelaparan pada waktu kita berangkat haji, maka hendaknya kita mencukupi kebutuhan itu dulu dibanding haji. Makanya kalau tadi di Jawa dan Madura mau jalan haji itu ngundang tetangga. Undang tetangga, diajak doa dan makan bersama. Ya, pada satu sisi memang itu terlihat kayak telah membebankan biaya begitu ya, pamer dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita niat itu bahwa memastikan 40 rumah kiri kanan kita tidak ada kelaparan, ya salah satu solusinya kan begitu. Salah satu solusi. Ya, saya pernah juga baca pernyataannya Kiai Mustafa Ali Ya'qub gitu kan. Kalau orang haji berkali-kali, umroh puluhan kali, itu bukan niatnya bukan menyembah Allah itu. Bahasa kasarnya lah begitulah. Itu ya mungkin keasyikan ibadah itu kan besar sekali biayanya, apalagi ajak keluarga gitu kan. Nah, sementara dengan sekitar dia mungkin wallahu alam itu kan, tidak tahu itu. Ustaz, ini kan ada ayat dalam Al-Baqarah kalau nggak salah itu. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa khairul. Jadi saya ingat tadi pembicaraan kita sebelumnya dengan para ustaz yang lain. Memang dibenarkan gitu kan, penampakan infak itu dibenarkan. In tubdus sadaqat fa ni'mahi, baik. Walaupun dalam hal-hal yang sedekah yang lain mungkin ada yang harus tertutup, tapi ada juga yang bagusnya terbuka gitu ya. Itu pembenaran saya kira ayat itu kan terhadap transparansi pengumuman tadi itu. Ya, terima kasih itu Mas Kano, Mas Project. Jadi intinya kan kita ingin memberitahukan ke rekan-rekan semua, karena ini kan sebuah tradisi ya, bukan istilahnya, karena di zaman ini kita sudah berapa grup WA istilahnya, baik grup WA internal terkait dengan masalah sumbangan, santunan anak yatim, pembangunan masjid atau apa, itu kan sudah banyak sekali grup, dan ini sudah menjamurkan dalam kehidupan sekarang ini. 4 hal yang ditekankan oleh Pak Kiai Wahab tadi, itulah yang perlu kita tekankan kembali ke jiwa-jiwa kita. Jangan sampai kita terjerumus ketika kita beramal itu rutinitas, namun terkadang di tengah jalan setelah beramal pun tidak akan meleset ketika ditanya orang, ya kan? Ditanya orang, akhirnya terungkap semua, terucap semua. Nah, ucapan inilah yang terkadang perlu kita kontrol dari 4 sisi tadi. Memang kita niatnya ya memamerkan ini bukan pamer ria, tapi pamer siar untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, meningkatkan tradisi-tradisi agar ditiru oleh orang yang belum melaksanakan. Itu sering, saya pribadi sering ketika misalnya setelah itu ada program kantor, kita sampaikan di rapat, ini bukan maksud kita untuk membanggakan diri saya, namun saya berharap pada rekan-rekan semua ya untuk sekedar meniru
kita santunilah anak yatim setiap bulannya, atau kalau tidak mampu setiap bulannya, periodik setiap kebutuhan mereka semesternya misalnya, atau pertengahan tahun. Nah ini kan terucap akhirnya kan bahwa saya atau pribadi siapa yang mengucapkan memberikan menunjukkan amalnya yang sebenarnya orang sebelumnya belum tahu. Tapi karena memang 4 hal yang disampaikan Pak Kiai Wahab itu saya kira juga penting yang dinukil oleh Bang Jack tadi dalam Quran tadi, memang perlu terkadang kita tahadus bin nikmah agar orang pun mengikuti langkah. Kalau kita nanti menyantuni anak yatim piatu, maka rezeki kita akan bukan berkurang tapi bertambah. Ketika kita berzakat fitrah mal kita, bukan, saya juga ngomong kalau kita mengeluarkan zakat 2,5% dari mal kita, bukan berarti sering kan orang bertanya kepada saya, loh Pak Dokter, kalau kita setiap tahun keluarkan 2,5 habis dong uang kita di tabungan. Saya bilang uang saudara yang di tabungan itu yang kekal, yang abadi, itulah yang 2,5% itu. Jangan saudara anggap yang 2,5% saudara keluarkan itu sebagai pengurang, tapi itulah yang menambah dari harta yang saudara zakati itu. Nah semacam ini terkadang kita mensiarkan yang semacam ini. Kembali kita inginnya, maksudnya tekankan kepada jamaah hadirin semua melalui pengajian tasawuf ini, 4 hal inilah yang perlu kita tekankan ketika kita akan mensiarkan atau mengucapkan amal kita kepada orang lain. Itu poin pentingnya. Kemudian kaitannya juga perlu untuk pembelajaran terkait dengan ikhlas. Memang pengertian ihsan yang kita kaji dalam hadis kedua Arba'in Nawawi kemarin juga perlu kita tekankan. Dari awal kita beramal bahwa malaikat Jibril menanyakan apa pengertian dari ihsan sehingga kemudian dijawab Rasul, maka kalian harus beribadah seolah-olah Allah itu melihat kita. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan Allah itu melihat kita, maka rasakanlah bahwa ketika kita beribadah ketika beribadah kita melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, maka pastikan saudara yakin bahwa ketika kita beribadah Allah melihat kita. Itu mungkin prosesi keikhlasan yang perlu salah satu cara ya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita praktekkan ketika kita akan melangkah untuk beramal, bahwa Allah melihat. Yang paling rendah itu Allah melihat. Kalau kita melihat Allah susah kan, meyakini kita melihat Allah susah, tapi ketika kita yakin Allah melihat, itu yang lebih mudah untuk menuju tataran ihsan dan menuju amal yang ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Itu yang menurut konsep Syekh Wahab itu musyahadah ya Syekh ya. Dan muraqabah. Anta'udallah ka'annaka tarahu. Fa'ilam tarahu fa'innahu yaraka. Ustaz Zakaria, saya itu ada pertanyaan di chat itu dari Ibu Ketua ya, PA Ibu Jombang. Silahkan Bu Ayu Afifah. Di chat itu ya. Sudah ada pertanyaannya di chat itu. Katanya lebih bagus ngomong langsung katanya tadi. Oh iya, kita kepengen tahu juga nih. Ibu Fatah nggak pernah lihat ya sekarang ya Ibu Fatah. Kira-kira kalimatnya gimana tuh maksudnya itu kan? Udah ikhlasin aja gitu kan? Atau enggak move on gitu. Kalau orang sekarang kan move on ya, anak muda sekarang. Ya, move on itu kan bahasa lain dari ikhlas sebenarnya kan. Walaupun mungkin dalam dimensi yang berbeda itu ya. Mana tadi? Ustadz, mohon pencerahan. Sering kita mendengar saat kita kehilangan sesuatu, dinasihatin ikhlaskan saja. Kalau manifestasi ikhlas di saat kita harus kehilangan itu seperti apa nje? Matur suwun. Langsung dijawab atau kita gabung? Ini dengan KPA Serang, Pak Elpin. Ketika kita sedang menuju proses ikhlas, contoh dalam hal sedekah selalu datang lagi orang atau yayasan yang menghampiri kita. Terus berkelanjutan, datang lagi orang atau yayasan. Izin Pak RT lagi. Itu mengalir sampai jauh, silih berganti. Ini kayaknya Pak Mukom itu has hand itu.
Ya, Pak Ustadz silakan untuk Zakaria. program Pasir Pengarayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya kan mohon maaf ini kadang pimpinan di pengadilan itu, jadi kalau ada sumbangan atau apapun itu kan biasanya selalu nomor satu. Jadi teman-teman itu patokannya gimana pimpinan aja lah, kalau pimpinannya gitu nyumbang gitu, kita di bawah ikut nyumbang gitu kan. Bahkan tidak jarang juga jadi patokan untuk sumbangan gitu. Nah itu kan ya kejadian biasanya sudah lumrah lah, entah maksudnya ria atau apa, bawa alam lah masalah kesananya. Namun saya Kalau teringat, di Pasir, saya teringat ucapan dari seorang ulama dalam kitab Al-Azkar itu, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wa wal amal li ajlin nasi syirkun wal ikhlas ayyu'afiyaqallah minhuma. Jadi kalau kita meninggalkan suatu perbuatan karena manusia itu riya. Tetapi kalau mengerjakan suatu perbuatan karena manusia itu adalah syirik. Nah, ikhlas itu harus menghilangkan dari keduanya. Bagaimana dengan pendapat seperti itu? Mohon pencerahannya, Ustadz. Assalamualaikum. salam. Ya, Pak. Di Pasir Pengarayan, kalau ada sumbangan, yang ngizin ketuanya dulu apa honorer dulu? Biasanya pengalaman saya semenjak saya di Lampung, di Banten juga, termasuk Riau ini memang kayak nampaknya seperti itu, Ustadz. Ketuanya nampaknya dulu apa dari bawah sudah dulu? terjadi kebiasaan gitu. Jadi kadang misalkan kalau pimpinannya ngasih 100.000, berarti itu ke bawah itu 75, 50. Jadi sangat jarang kalau lebih dari pimpinan itu. Ya. Itu sesuai DUK-nya kan, DUK-nya kan begitu kan? Iya, karena merasa gajinya paling tinggi di situ. Maunya dari bawah dulu itu nanti. Jadi kalau honorernya nyumbang 50.000, jurusita, panitera terus ke atas, ketuanya harus lebih besar itu. Dia penggenapnya itu. Oke, baik, jazakallah. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Silakan Ustadz Wahab. Ya. Soal kehilangan sesuatu, memang seringkali kita berat kehilangan sesuatu gitu ya. Ya, memang itu mungkin salah satu ujian keikhlasan kita gitu kan. Ikhlas. Tapi begini, kalau yang itu kan lebih dekat hubungannya dengan sabar ya. Kalau soal kehilangan sesuatu dari diri kita atau musibah lah, itu musibah itu kan hubungannya dengan kesabaran. Isbi' ala ma asobak. Karena sabar ini juga termasuk min azmil umur, perkara yang memang sangat berat lah. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah kita sabar atau tidak itu dihentakan yang pertama. Katanya Rasulullah itu kesabaran itu ada dihentakan yang pertama di mana? Di hati. Kita itu langsung apakah mengatakan tahji innalillah, ya ini semuanya milik Allah dan diambil lagi oleh Allah, atau kemarahan. Kalau yang ada itu langsung tahji atau mengembalikan semuanya kepada takdir Allah, maka dia sabar. Tapi kalau misalnya pertama dia dongkol dulu di hatinya, ini kok benar-benar gitu, orang ini sampai teganya seperti itu, jengkel di dalam diri kita. Kemudian setelah itu kita ekspresikan mencoba bersabar, ya sudahlah, gimana lagi, orang ini semuanya takdir Allah. Itu berarti masih dalam tahap tarabus. Itu dia masih dalam tahap belajar untuk sabar, bukan sabar yang sesungguhnya. Tasobur ya, dia belajar untuk sabar. Jadi memang sulit, sesuatu yang sabar itu sesulit ikhlas, karena hentakannya di hati yang pertama.
Dan ini berkelindan, orang yang ikhlas, orang yang sabar, ini pasti berkelindan. Termasuk dengan orang yang zuhud. Orang zuhud itu jangankan diambil tidak ini. Hartanya diambil, mau dibutuhkan orang lain, dia akan berikan. Yang lebih, ya maksudnya yang lebih dari kebutuhannya. Tapi kan memang harus memang dipupuk di dalam hati kita. Nah, persoalan misalnya setelah itu kita melakukan proses pelaporan terhadap polisi dan sebagainya, itu kan ikhtiar. Gitu, ikhtiar untuk menemukan kembali apa yang kita milik yang hilang misalnya. Kalau itu berupa material ya. Kalau berupa kehormatan, misalnya kita lakukan klarifikasi dan sebagainya, itu juga bagian dari ikhtiar untuk menegakkan ifatun nafsi. Gitu. Tapi kalau memang mau menggunakan perspektif sabar dan ikhlas yang secara total, karena memang ya tidak apa-apa juga, hilang ya sudah, alhamdulillah begitu. Ini diejek orang ya alhamdulillah ya. Memang pada titik tertentu pada biasanya orang yang menuju Allah itu mengalami hal-hal yang seperti itu, karena itu memang adalah bagian dari cobaan. Kemudian yang terkait dengan nominal ya saya pikir jadi ikhlas itu memang tidak terkait dengan nominal sebetulnya. Kalau itu kan di satu organisasi ya ketua lebih banyak masa kita ketua 100 masa kita 150, nanti kan dibilangin dalam bahasa ini kan suul adab gitu. Ini tidak kita melanggar etika ini atasan dan bawahan begitu. Ya, saya pikir ini asalkan tidak tersinggung ininya nggak apa-apa, lebih banyak kan begitu. Tapi kan itu soal kapasitas sebetulnya, lebih tepatnya soal kapasitas ekonomi, kapasitas ini ya, karena memang gajinya kalau ketua lebih banyak, tunjangannya lebih banyak kan begitu. Lebih ke situ. Soal itu ikhlas kan gaji, sebetulnya Ustaz. Bagaimana? Itu kan gaji. Ustaz Zaka? Itu kan gaji. Ada. Iya. Kalau gaji bisa diukur, tapi kalau penghasilan kan nggak bisa diukur. Iya. Nah, ada staf kita yang melebihi ketua penghasilannya di luar gitu kan. Itu nggak soal adab itu, ketuanya malah senang. Itu kalau di militer itu kopral berpenghasilan jenderal. Jenderal ya. Seperti Laboratorius itu kan kopral itu di Papua itu. Tapi kalah jenderal malah. Tadi ada pertanyaan juga. Datang yayasan, datang dari mana-mana gitu, berkelanjutan gitu. Ya, kayaknya memang pengalamannya Pak Elvin gitu. Pengalamannya Pak Elvin kan, satu yayasan datang dikasih, datang yang lain lagi kan. Enggak, kan di depan kantor itu sebagian kan ada tulisan, Ustaz. Tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, termasuk penjualan kalender gitu. Katanya orang datang juga gitu. Tiba-tiba ada LSM, Mama. Karena LSM takut dimediain atau media-media Tempo gitu. Tempo terbit Tempo enggak maksudnya gitu kan. Yang sukanya ngancam-ngancam. Ya. Daripada takut, akhirnya dikasih gitu. Dapat pahala enggak itu? Ya, saya pikir itu kan kembali lagi pada ininya, pada kalau misalnya kita memang sebetulnya tidak ada masalah ya kita ngasih aja supaya orang tenang kan begitu, menyenangkan orang itu khulusul. Termasuk menyenangkan orang yang berniat jelek itu ya mungkin dengan kita kasih dia sudah tenang. Saya punya pengalaman beberapa wartawan Tempo dalam tanda petik ya. Ya, Tempo terbit, Tempo enggak gitu kan. Iya. itu ini dia itu datang ke teman saya yang lagi dapat dana ini dana uang kelas baru. Akhirnya dia mengancam untuk memediakan. Karena ternyata setelah diklarifikasi kenapa seperti itu. Ternyata ya istri saya ini menunggu saya kalau pulang tidak bawa uang dia marah-marah, bisa saja kuali yang tambang begitu kan. Ya karena sudah seperti itu hanya teman-teman banyak begitu datang ya sudah dikasih sekedar uang apa dan sebagainya gitu.
Idkhul sunnah, karena memang pekerjaannya mereka begitu. Gitu. Orang lapar Iya, ya. ya. Iya. Soal urusan paut itu. Ya mungkin Itu diinikan hampir di setiap idkhul daerah. sunnah lah. Oke. Bagaimana Ustaz? Baik. Ya itu hampir setiap daerah ada itu Ustaz. Yang aneh-aneh Iya, begitu tuh. jelas, Seni jelas. menghadapinya ya macam-macam memang kadang-kadang itu. Mulai dari Iya. dibelai hingga agak keras kadang-kadang bisa juga. Ya kalau yang terkait dengan Pak Mukom itu tadi soal apa? Soal al-amalu linnas syakun wa taqul amal linnas ya, itu juga disinggung oleh Shahibul Hidayatul Adqiyah oleh mu'alif ini di bait-bait berikutnya. Termasuk di bab ikhlas juga. Cuman kita kan masih belum baca. Saya bacakan saya lompat. Amalun li ajlin nasi syakun takuhu lin nasi zaka huwa ya usabah lala. Jadi beramal karena manusia itu adalah syirik, sementara meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Ya, itu dalam perspektif yang lebih ini ya. Kasih contoh. Karena memang riya, gimana? Kasih contoh. Gimana sih? Contohnya? Ya. Contohnya ya paling saya tidak mau sedekah banyak-banyak, tidak mau nyumbang masjid banyak-banyak deh. Saya nyumbang 50.000 aja, padahal dia nyumbang 10 juta kuat gitu. Kenapa ya? Saya kan takutnya ya kan nggak enak saya yang paling banyak nanti dibaca di publik kan begitu. Ya, itu termasuk ya sudah. Artinya kalau ikhlas itu kita tidak perlu memperhatikan, makanya di ini saya bacakan lanjut ininya ya, nazamnya. Sebelum ke situ, jadi la tuzhiranna fadilatan kaitu taqad la tubnizanna liyunkiruka azaila. Janganlah engkau menampakkan keutamaan supaya engkau diakui sebagai orang-orang yang utama, bagian dari orang yang memiliki keutamaan. Tapi juga jangan engkau menampakkan kejelekan-kejelekan atau kehinaan-kehinaan supaya orang mengingkari eksistensimu. Itu enggak boleh. Malah yang kedua itu juga selain bermaksiat misalnya gitu, supaya kita tidak dianggap so alim, akhirnya tidak pakai kerudung gitu toh. Tidak, kalau yang perempuan ini yang seperti disampaikan penanya kemarin Ibu siapa itu. Ya karena supaya kita tidak dibilang so alim, seorang perempuan akhirnya melepas jilbabnya. Itu dia sebetulnya sudah melakukan dua kemaksiatan. Satu, kemaksiat dia menampakkan aurat, yang kedua maksiatnya dia melakukan riya. Kan apa? Takul amal linnas. Kemudian selanjutnya musannif itu melanjutkan imanu ma inda yakunu takamala hatta yarana san bi ibdin mustila fayakunu matahum wa dhammuhum sawa lam yakhsha laumata laimin fi dhil ula. Imanu ma'in, adapun keimanannya seseorang, la yakunu, tidak ada iman itu takamula atau takamala itu sempurna hatta ya sampai melihat seorang itu nasan kepada manusia biiblin dengan unta musila itu sama. Artinya orang itu kalau kesempurnaan imannya sudah muncul dengan makom yang tinggi, maka dia melihat makhluk Allah semuanya dengan aini rahmah, dengan kasih sayang. Ya hamu mamfil ard, ya hamukum mamfis sama. Itu yang menjadi perspektifnya ketika melihat siapapun. Sehingga dalam perspektif itu mau melihat hewan ataupun manusia sama. Bahkan hewan selalu bertasbih, manusia kadang lupa. Kemudian fayakunu madhum wa dhammuhum sawa, maka ada pujiannya manusia wa dhammuhum dan caciannya manusia itu sawa, itu sama bagi orang ikhlas. Mau di ini. Contohnya siapa ya? Contohnya misalnya Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu. Bilal bin Rabah itu karena sudah untuk mempertahankan syahadat persaksiannya kepada Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan Muhammad Rasulullah, beliau adalah seperti itu. Jangan hanya dicaci, ditindih kepalanya dengan batu pun tetap bertahan.
lam yakhsha laumata laim, tidak khawatir seketik mata pun, atau tidak khawatir terhadap tegurannya orang. Fizil ula, kenapa? Karena dia itu berada dalam pandangan atau bersikukuh pada zat Allah, zat yang maha tinggi. Yang maha tinggi siapa? Ya Allah. Ya, kalau kita berpegang teguh pada ikhlas kan berarti wajah Allah. Ya, ketika kita sudah menuju wajah Allah, zat yang paling mulia, untuk apa gunanya kita memperhatikan pujiannya manusia, kemuliaan di sisi manusia yang mereka belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maha mulia dan yang maha memberi kemuliaan kepada makhluk sudah menjanjikan kemuliaan kepada diri kita ketika kita ikhlas. Ngapain juga memperhatikan pujian dan cacian mereka gitu. Maaf, saya lanjutkan lagi. Ini baru pada yang ditanyakan oleh Pak Mukom. Amalun di ajalin nasi syakun takuhu. Mungkin Pak Ustadz Huda bisa screenshot share screen. Pak Ustadz Huda? Udah. Amalun di ajalin nasi. Itu di bait yang ke-51 itu. Amalun li ajalin nasi syakun. Buat karena manusia itu syirik. Jadi mensyirikkan, menyekutukan amalnya itu dengan manusia yang mestinya hanya semata-mata karena Allah. Wa taquhu, adapun meninggalkannya amal linasi karena manusia, zaka huwa ya'u adalah riya. Zaka sabahlala, adapun yang begitu itu sabahlala ya sia-sia katanya musannif. Jadi kalau kita meninggalkan amal karena manusia dan mengejar amal karena manusia ya percuma. Bagaimana ya karena Allah? Ya pas luruskan saja pandangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih habis satu bait lagi untuk yang untuk yang ikhlas ini supaya selesai. La tatluban lah, salah satunya adalah juga anjuran musannif la tatluban. Ustaz Huda bisa screenshot lagi. Atau screenshot bisa scan sharing lagi. Nah, itu kan di bait yang 52, la tatluban indal muhaimini mansila in kunta tatlubu indana si manzila. La tatluban, sungguh jangan engkau mencari indal muhaimini di sisi Allah. Al-muhaimin yang maha memelihara itu kan Allah Subhanahu wa taala. Manzilan pada satu kedudukan, ingkanat jika ada engkau tatlubu itu mencari indan nasin di sisi manusia, manzilah kedudukannya. Kalau engkau katanya musannif mencari kedudukan di sisi Allah, ya jangan cari kedudukan di sisi manusia. Kalau kamu cari kedudukan di sisi manusia, ya jangan berharap kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin hal yang memang hal-hal yang diarahkan untuk wajah Allah semuanya oleh musannif. Namun ada hal yang mungkin terkait dengan ayat, misalnya alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un dalam surat Al-Ma'un, itu mungkin konteksnya bukan kayak beramal macam kita ya yang ini. Jadi dia kalau ada orang sholat, kalau tidak ada orang dia tidak sholat. Kalau ada orang dia puasa, kalau tidak ada orang ya minum gitu, kayak di iklan begitu kan. Pura-pura mandi akhirnya minum air atau es teh. Ya mungkin yang begitu yang diancam. Ya. Ya, ketika tutup itu yang semua pada diancam buka. oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tutup semua pada buka. Paham nggak Mas? Iya. Ketika warungnya ditutup tirai, ada dalam orang pada buka puasa. Di dalam buka semua. Kakinya aja kelihatan. Iya, itu. Ya. Itu tadi kan sholat karena riya, saya kira sudah jelas. Nah, kalau saya tidak sholat karena takut dianggap alim, dianggap abid, gitu ya.
saya sudah sholat zuhur tadi. Biar tidak dianggap rajin qabliyah ba'diyah 4 rakaat ba'da zuhur, saya tidak sholat di musola kantor. Saya ke ruangan saya aja lah. Tuh, nanti ba'diyahnya. Gimana, Dad? Ya. Kalau itu kan berarti latihan ikhlas. Takutnya saya Menyiasati dianggap kan, orang rajin gitu. Saya nggak mau dianggap rajin. Bapak. ya, memang tidak seluruhnya orang meninggalkan perbuatan di sisi manusia itu tergolong dalam riya. Ya. Tapi yang di situ itu di soal penekanan ini ya kan, kalau di soal itu kan ada tuntunan siapa beramal secara sini juga kan, karena kita sudah hal-hal yang bersifat fardu kayak sholat jamaah. Kalau jamaah kan tidak bisa kalau tidak di tempat umum, kalau tidak bersama orang lain, kalau tidak dikomunikasi kan tidak bisa, pasti sebagian yang lain. Makanya kita jamaah. Tapi kalau sholat sunnah kan bisa di ini. Ya niatnya tidak usah ini. Niatnya niat latihan ikhlas saja. Karena perintahnya Allah beribadah itu juga sirran wa alaniyah, secara tangan dan secara sir. Ya kita niat melatih hati kita dalam keadaan sendiri. Kalau saya sholat ba'diyah yang paling ikhlas itu ba'diyah Jumat, Tad. Kalau saya jadi khatib. Iya. Iya. Nunggu amplop, Tad. Bagaimana itu, Ustaz? Hah? Kalau langsung Bagaimana pulang itu? kalau habis Jumat nggak sholat ba'diyah, petugas masjid nggak ngasih amplop nanti. Betul. Iya. Jadi sholat ba'diyah dulu gitu kan. Nah, sambil panjangin sedikit doa, jadi kelihatan kan petugas tuh lagi ngelem amplop gitu kan. Betul. Masya Allah, itu sholat ba'diyah paling ikhlas itu, nunggu itu. Iya. Allah, Ustadz merasa juga ya? Tambahan. Pengalaman. Ini tambahan ini terkait pernyataan Bang Jack ini tadi kan mungkin menimbulkan multi tafsir nanti terkait dengan statement kalau saya tidak sholat qobliyah atau ba'diyah di musola atau di masjid atau dilihat orang banyak di kantor, misalnya sholat kantor misalnya, terus kemudian sudah saya sholat di rumah atau di ruangan saya, itu tergolong apa kan gitu. Gini, selagi itu ini sering lah kalau kita dengar terkait dengan ini statementnya Gus Baha kan. Gus Baha kan mengkampanyekan, makanya saya itu tidak pernah itu sholat sholat rawatib di masjid agar tidak terlihat bahwa sholat rawatib itu sebuah kewajiban. Seperti orang-orang mengkampanyekan, ayo sholat sunnah berjamaah di sholat berjamaah di masjid, tapi sholat sunnah seperti sholat malam. Gak ada gerakan sholat jamaah malam itu kan ya. Kalau versi Gus Ba, jangan membuat sesuatu terlihat seperti hal yang sunnah terlihat menjadi kewajiban, sedangkan ada hal yang wajib yang seharusnya orang awam atau masyarakat itu lakukan, tetapi karena terkesan itu suatu kewajiban sehingga ditinggalkan yang lebih wajib daripada melakukan sunnah itu. Itu kembalinya kalau menurut saya pribadi. Itulah tadi bahwa niatan kita kalau masih li ajlin nafsi, karena kembalinya condong memperhitungkan diri, maka itu termasuk kategori yang dikatakan ya Wahab tadi. Itu termasuk jenis ya riya itu tadi kalau saya. Kalau itu memang karena kepentingan diri ya. Ya, karena kepentingan diri. Tapi kalau berbeda dengan yang dikatakan Gus Ba, agar ini tidak menjadi sesuatu yang wajib, itu bukan kepentingan diri, tapi kepentingan umat. Nah, itu termasuk kategori ikhlas. Menurut saya tambahannya itu saja ini, Bang Jack. Terima kasih. Ya, waktu kita tinggal 5 menit nih. Insyaallah jam 7 ya selesai ya, Pak Yai Huda. Mungkin ada teka-teki nih hubungan dengan ini kan, apa yang kita bahas ini. Wayul Ghazu, kalau bahasa Imam Nawawi Banten kan dalam sepatu saja kan itu. Antara imam yang buta,
dengan imam yang tuli, yang suruh jadi imam siapa Tad? Yang buta saja. Yang buta ya? Iya. Kalau yang Karena- tuli kan nggak bisa ini sulit mendeteksi. Tapi kalau yang buta masih mendengar kan. Masya Allah. Kalau yang tuli, Mendengar kalau dia situasi. ditegur batal pun tidak dengar gitu kan? Iya, Kalau betul. dia tuli. Tapi kalau dia buta, asal Kalau diantar buta aja masih ke bisa. depan, nah, tinggal Nah. jadi imam aja. Dan dia Iya. lebih ikhlas itu. Betul. Seperti yang dibilang tadi itu, mau sholat depan unta, sholat depan sapi, sholat depan bupati, ya foto aja sami mawon gitu kan. Dia langsung muwajah dengan Allah. Itu yang entak mudallah karena kata rahu itu. Insya Allah. Waktu bisa Iya. 20 menit lagi, Masya Allah. Iya, Ustadz Zakaria, yang Iya. terkait dengan yang Ustadz sampaikan soal antak budullah itu, karena memang tasawuf itu lokusnya di situ, fokus tasawuf di soal itu, Musyahadah. di soal memperbaiki antak budullah karena kata wa ilam takun tahu fa innahu yaraka. Konteksnya pembahasan tasawuf ya di situ. Makanya kan kalau ini kan sebetulnya kalau mau secara simpel kan hanya jadi soal 3. Di soal muaqabah, musyahadah. Lalu ma'rifah itu kan sebetulnya bisa buah. Ketika muaqabah di awal-awal kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, karena kita tidak mampu. Nah, ketika sudah terus-menerus muaqabah, kemungkinannya musyahadah, menyaksikan tajalliul ilahi itu juga bisa. Kemudian karena sudah musyahadah ya disitulah ma'rifah yang muncul. Itu karena memang pembahasan di kajian-kajian tasawuf ya berputarnya di situ antak budallah karena kata itu. Makanya Imam Nawawi meletakkan hadis itu di awal-awal saja. Iman, Islam, Ya. ihsan gitu ya. Karena fondasi. Fondasi. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, fadhal, silahkan para jamaah sekalian. Ini partisipan kita Atau feedback lah, 3 orang sanggahan. ini. Luar biasa ini pagi ini. Silahkan Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, manapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Izin Pak Menurut Ustadz Zakaria. Ini suara saya kenal sepertinya nih. Masya Allah, Pak Iya. Doktor. Silakan Pak Kasub. Jadi kalau saya sih agak sulit terlalu jauh ya, ingin realistis saja. Iya. Dalam arti apa posisi, bagaimana jangkauan sehari-hari. Nah, misalnya, ya kalau soal bersedekah, ya saya kira semua sepakat lah itu. Dihitung, iklan kan nggak masalah. Penting kan pasti bermanfaat. Karena itu menyangkut ibadah sosial yang terima langsung baik oleh kaum duafa, fakir miskin maupun oleh panitia pembangunan sosial maupun masjid lah misalnya. Itu sudahlah, itu tidak perlu diperdebatkan karena pasti itu bermanfaat dan kalaupun dia tidak ikhlas, insya Allah tetap terima pahalanya karena dia berbuat gitu. Paling tidak pahalanya itu adalah dia akan dihormati orang-orang di sekitarnya. Dia akan disegani, dan itulah pahala dunianya yang bisa dia segera terima. Dan sekecil apapun pasti akan menerima pahala di akhirat insya Allah. Tapi yang agak sulit itu seperti keikhlasannya Ustadz Zakaria ini, Ba'diyah Jumat itu. Sebenarnya ada yang tidak nyambung itu. Ada yang tidak nyambung biasanya, dan ini perlu dikembangkan dalam praktek ya. Misalnya Ustadz didatangkan dari jauh gitu ya. Sudah ikhlas datang, yang perlu ikhlas lagi adalah pengurus masjidnya gitu loh. Jangan hanya sebelah ikhlasnya gitu. Jadi ikhlasnya Ustadznya ikhlas, pengurus masjidnya juga harus ikhlas supaya nyambung. Tetapi bagi saya ikhlas dalam arti memberi itu sebenarnya lebih bagus yang punya makna luas gitu. Kalau misalnya daripada memberi ikannya,
mendingan ikhlas memberi pancingnya gitu, supaya kehidupan itu terus berlanjut. Dan ternyata manfaatnya itu jauh lebih besar ya. Misalnya kalau kita melihat, apalagi yang di dalamnya mengandung kehidupan. Kalau dalam konteks Al-Quran kan kita sering mendengar bahwa jika Anda memberi kesempatan hidup kepada satu jiwa, maka seolah-olah Anda menghidupkan seluruh jiwa. Jadi luar biasa sebenarnya. Karena itu ketika keikhlasan itu bisa diterjemahkan dalam hal memberi kesempatan hidup kepada orang lain, maka saya kira itu jauh lebih bagus ketimbang sekedar memberikannya seporsi makanan gitu. Jadi, hanya saja dalam terjemahan sehari-hari sesuai dengan kedudukan fungsi kita, itu memang yang sulit gitu. Seorang ketua pengadilan, seorang hakim, seorang kasubdit, itu menerjemahkan ikhlas itu dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Kalau tadi konteksnya Ustadz Zakaria ini mengatakan mencari nafkah, sebenarnya bukan dari sisi perspektif mencari nafkahnya, tetapi dari perspektif pelayanannya. Jadi nafkah itu insya Allah dengan datang sendiri selain karena gajinya memang sudah tertentu atau sudah ditentukan. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana memastikan pelayanan itu berjalan dengan baik tanpa maksud-maksud tertentu. Nah, menurut saya di situ aja letaknya. Jadi itu akan membawa pengaruh besar terhadap pelayanan di kantor itu, pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di situ. Jadi walaupun kelihatannya sama gitu ya, sama saja ketua yang satu, ketua yang berikutnya lagi melayani masyarakat yang ada di situ, tetapi yang disentuh dengan keikhlasan. Keikhlasan itu kan menurut saya, bahkan kalau dalam kita baca filsafat, malah sebenarnya tanpa mengharapkan pahala dari Tuhan pun itu masuk kategori ikhlas gitu ya. Pokoknya buang saja sudah, aktivitas itu dibuang, lepas saja begitu saja. Tidak ada lagi perhitungan saya nanti akan ditempatkan di surga, saya nanti akan mendapat pahala. Pokoknya nggak ada itu semua. Lakukan saja, lepaskan saja semuanya, tidak ada beban. Begitu kebaikan dilepas, tak pernah menghitung apakah ada mau pahala atau tidak. Yang jelasnya dilakukan kebaikan itu. Menurut saya itu malah yang tertinggi begitu. Pokoknya Tuhan mau balas atau tidak itu terserah Tuhan lah. Nah, ya, jadi kita tidak lagi diikat. Nanti saya kalau nggak beramal nanti begini. Pokoknya kebaikan ditebar saja, diserukan, dilakukan, dipraktekkan sekecil apapun. Menurut saya itulah bentuk dan sesuai dengan kapasitas. Soalnya sulit juga misalnya seorang driver disuruh ikhlas untuk memutus, nggak ada kewenangannya untuk itu. Jadi apa yang jangkau, ya itulah yang dilakukan dengan baik. Yang susah kalau misalnya selalu ada udang di balik batu, itu yang susah kan. Tapi kalau apa yang dilakukan itu betul-betul, hanya itu tadi memang kadang-kadang kalau misalnya yang tidak formal ya, katakanlah pekerja sosial, kemudian itu perlu pula memang keikhlasan daripada audiensnya, karena kalau tidak susah ini, kehidupan terus berputar. Saya kira itu Ustadz, terima kasih. Saya kembali ke host. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Sumbangsih pencerahannya. Ini mazhab Isyraqi ini kalau menurut Surawarti ini. Ini luar biasa, udah puncak. Mazhab cinta itu kan seperti Rabi'ah, seperti Rumi. Itu kan tidak penting itu, mau surga atau neraka. Bahkan saya pernah baca itu Ustaz. Kalau nggak salah Rumi itu, syair yang keberapa itu. Jadi umpama di neraka pun, ternyata gara-gara disiksa itu membuat selalu ingat dengan Allah. Kan menyesal itu di neraka kan. Tapi ingat terus dengan Allah gitu. Itu lebih aku cintai dibanding masuk surga. Ibaratnya begitulah gitu ya. Itu sudah puncak itu. Kalau sudah sampai ke situ. Masya Allah. Puncak mahabbah. Puncak mahabbah ya. Ya jadi pelayanan ya. Sebenarnya sama-sama bekerja, saya garis bawahi yang tadi, sama-sama bekerja, tapi perspektif melayani, gitu ya, itu yang tentu lebih ikhlas, gitu, lebih ikhlas. Gitu. Khadim ya, khadim. Silakan Ustaz Wahab ditambah lagi. Iya. Sampai turutan.
Ya, perspektif. Terima kasih atas pengayaan dari Pak Sultan, Pak Sultan, Pak Sultan ya. Iya. Saya pikir memang harus begitu. Kalau sudah seperti tadi di awal kita diskusikan bahwa orang yang berbuat hanya berharap itu Allah, ya itulah puncak ikhlas yang tertinggi. Dia tidak mau tahu apakah dia dapat pahala atau tidak. Yang penting itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua soal bagaimana ikhlas ini kan unmeasurable. Karena sulit diukur ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita aktualisasikan dalam bentuk konkret dunia kerja? Saya pikir mungkin ya kita sederhanakan saja ya, keikhlasan seseorang itu dalam bekerja bisa terlihat ketika ada pimpinan dan tidak ada pimpinan. Apakah dia bekerja harus diobrak-abrik dulu oleh pimpinan, atau dia dengan kesadaran penuh dia melakukan kullu ya'malu ala syakilati. Itu kan profesionalisme. Dan bekerjalah engkau sesuai dengan porsimu atau sesuai dengan sesuai dengan talenta, kalau dengan punya jabatan sesuai dengan tupoksinya, begitu kan. Ya, kalau kita lahirkan dengan begitu, kenapa kamu rajin banget kerja pagi sudah datang apa segala macam, ya ini adalah perintah Allah, kullu ya'malu ala syakilati. Kemudian ini adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi keikhlasan kita menjalankan perintah Allah. Kita sudah diberi tanggung jawab, jangankan dibayar, tidak dibayar pun kalau sudah mendapatkan tanggung jawab, kayak imam masjid kita gitu kan ya. Imam masjid kita itu kan ikhlas. Ikhlas sudah menurut saya rata-rata mukhlisin. Kalau At-Sudes itu dia berjam-jam dia di depan Baitullah dapat 200 juta satu bulan gitu. Tapi kalau imam masjid kita kalau tidak jual minyak ya tidak bisa makan gitu. Tapi 5 waktu beliau istiqomah ke ini. Kemana ke masjid. Saya pikir sangat mungkin ikhlas ini kita aktualisasikan dalam bentuk nilai-nilai kerja. Walaupun misalnya dalam kerja itu sudah ada jaminan negara, tidak hanya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Gaji sudah dijamin oleh penyelenggara negara ini, oleh pemerintah gitu. Makanya salah satu bentuk jawabannya, kalau kita malah melanggar, misalnya mestinya kerja 8 jam kok hanya 7 jam setengah, ya 30 menit dosa. Gitu. Makanya kalau berbasis kinerja itu sebetulnya lebih tepat. Menghitung berapa jam dia tingkat kehadiran. Kayaknya sekarang ada tunjangan kinerja kalau di beberapa satuan kerja itu, sehingga yang dinilai adalah dia lambat tidak datang. Kalau lambat berarti tunjangan kinerjanya dikurangi. Nah, bekerja secara profesional karena sebagai bentuk tanggung jawab itu adalah bagian dari keikhlasan menurut saya. Mungkin itu feedback saya untuk Pak Sultan. Mungkin ada koreksi atau feedback dari teman-teman atau dari Pak Kiai yang lain. Ya, memang harus sama-sama ikhlas, Ustaz ya. Penceramahnya harus ikhlas, pengurus masjidnya harus ikhlas. Betul. harus kata kunci ikhlas, ya. harus ngerti gitu loh. Nah, saya beberapa kali sebagai event organizer di tempat-tempat saya tugas, sudah 5 kali mutasi. Ya banyak pengalaman sih. Ada yang memang betul-betul mukhlisin Alahuddin. Ada yang begitu pengen akad dulu, gitu, begitu kita runding mau kontrak dulu, bayar full, bukan sekian persen. Penceramah ini Ustaz. Saya mencoba berhusnuzon, tapi sampai terakhir saya nggak bisa husnuzon itu karena setelah waktu itu 30 juta, ya, saya diminta oleh Pak Bupati untuk mengkomunikasikan dengan salah seorang penceramah lah nasional zaman itu. Nah, ditransfer oleh Pemda 30 juta. Sebelum acara. Selesai acara, saya waktu itu husnuzon, ternyata ada kendala karena waktu itu macet perjalanan gitu kan. Ini sekedar cerita ya. Perjalanan macet sehingga dia terlambat pulang ke Jakarta. Pesawatnya itu udah nggak ada lagi yang sore itu. Jadi batal lah acara dia malam di Jakarta itu. Besok dia minta tambah, Ustaz. Minta tambah walaupun konsekuensi dari perpanjangan waktu. Gara-gara tadi malam tidak bisa ngisi acara di Jakarta.
Wah ini nggak bisa lagi saya husnuzon jadinya itu. Itu tahun 2000 berapa itu udah lama itu. Insya Allah. Ya macam-macam ya. Jadi dia nganggap ceramah itu profesi, bukan dakwah gitu kan. Nah yang kalau sebaiknya kan memang seharusnya ini kan dakwah sebenarnya. Bahwasanya nanti panitia atau pengurus masjid ikhlas itu yang ujroh atau bisyarah gitu kan. Dapat dua-duanya gitu. Tapi kalau katanya teman saya Kiai saya Payage itu kan satu angkatan dengan saya itu. Yang orang Papua itu. Dia kan di awal-awal jadi dai kan berada di bawah manajemen salah satu Payage. Saiful Islam Payage. Nah, ya. Itu kan dia bercerita bagaimana ketika berdakwah dengan menggunakan manajemen itu sangat berbeda dengan dakwah-dakwah kayak kiai-kiai kita itu. Betul. Memang tarif itu sudah ditentukan karena bekerja di bawah manajemen gitu. Betul. Sama kayak dokter, kayak psikiater dan sebagainya gitu. Sudah makanya Ustaz Somad tuh nggak pakai manajemen dalam artian itunya ya, ujrohnya itu nggak ada, nggak ditentuin. Itu betul-betul seikhlasnya itu. Ya, saya banyak yang sudah pengalaman soal undang-undang itu. Oke lah, nggak bagus pula nanti jadinya ya kita bahas itu, nggak ikhlas pula saya. Silakan yang lain. Jadi. Ya, jadi Bang Jack, satu yang disinggung itu sama Pak Kasubdit itu terkait dengan keikhlasan sholat ba'diyah Jumat itu loh. Nah itu penting itu. Kalau hanya ditungkal itu bisa jadi tolak ukur ya sedang lah. Tapi kalau sampean sampai lari keluar itu banyak daerah yang meskipun kita diundang khotib itu udah ada amplopan itu. Jangan nanti sholat ba'diyahnya lama ternyata udah keluar amplopnya. Jadi memang tradisi di beberapa wilayah, karena saya berbagai wilayah pernah kan di beberapa wilayah. Kalau saya yakin kalau tungkal daerah Jambi itu ada lah ya, ada seperti tadi harusnya apa namanya pengurus masjid takmir itu harus ikhlas kan mengundang apa khotib atau dari ustadz dari luar harusnya ya adalah ucapan terima kasih harusnya ikhlas. Tapi memang bagian suatu wilayah tertentu sama sekali tidak dia. Jadi jangan kita berharap mau rawatib mau tidak rawatib amplop itu yang ditunggu. Kalau kita memang berada di lingkungan yang berbeda ya kita pindah-pindah kan itu pengalaman tidak bisa jadikan patokan juga untuk masalah pemberian apa pada ya Jumatan. Itu dalam tanda petik tadi itu Pak Dokter. Ya. Saya bergurau itu tadi itu. Jadi menurut saya ya, sekedar pengalaman saya mengikuti jauh lah dulu. Pernah diajak teman-teman, saya mau tahu apa sih gitu. Ada teman saya dulu sangat baik dengan saya, dia orang jamaah tabligh. Ayolah Ustaz, kita keluar, ayolah. Mungkin hampir setahun dia ngajak saya itu, akhirnya saya cobalah ini ngajak terus. Ini yang memang paling ikhlas ini dakwah ini. Dari rumah ke rumah gitu kan, diusir. Teman saya itu polisi, diusir. Ya memang harus belajar begitu memang. Masya Allah. Yang keluar AKBP, yang mengusir nggak tahu Bribtu apa Bribka gitu. Karena dia nggak kenal gitu kan dari daerah lain. Nah ini belajar ikhlas memang benar itu. Baik, silakan jamaah kita yang lain. Mungkin teman-teman yang di luar lingkungan PA ada beberapa teman saya lihat kayaknya ada teman dari teman salah satu dosen di fakultas di ilmu sejarah di UNED, ada teman juga penyuluh agama Islam Ustaz Haris, ada teman Mas Panji dari Pertanahan Sumatera, dan beberapa teman dari luar ini kayaknya banyak di luar komunitas pengadilan agama. Silakan kalau memang mau feedback atau pengayaan atau apapun lah. Atau ibu-ibu ini saya lihat ini ada Bu Khairun Nisa, ada siapa tadi Ibu Ipah ya. Belum dengar suaranya ini. Suara nggak aurat kan? Kalau Ustadz Somad tergantung katanya Ustadz Somad. Nah.
Monggo, yang lain. Sudah ikhlas semua mungkin Ustaz? Oh. Ikhlas untuk ditutup mungkin. Ikhlas untuk diakhiri. Kiai Huda, Pak Kiai Anton, gimana ini? Kembali ke host. Hostnya berapa orang ini? Ya. Berarti masalah ikhlas sudah selesai Ustaz ya? Iya. Besok masalah uzlah lagi. Tergantung. Minggu depan masalah, enggak maksudnya pembahasan di kitab kita ini. Pembahasan ini ya. Ya. Kalau di kitabnya memang sudah saya baca tadi, sudah saya tuntaskan bab ikhlas. Ya. Tinggal masalah uzlah. Nah, ini uzlah akhir zaman ini kira-kira gimana? Ya kan, nanti kita bahas. Ini menarik nih saya kira pekan depan ini. Para supi-supi urban istilahnya sekarang itu, apakah mungkin kita beruzlah hari ini, sedangkan kita bekerja berada di belantara beton, nah, tinggal apakah uzlah hati atau gimana itu nanti itu kan. Iya. Masya Allah. Kalau boleh saya sedikit nyimpulkan karena udah kita di penghujung ini, tinggal 5 menit lagi atau 10 menit. Ikhlas itu ada 3 tingkatan menurut Syekh Abu Bakar Syattah dalam syarahnya kitab kita ini. Yang pertama itu semata-mata karena Allah. Yang kedua ada ikhlas yang lillah tapi ada ketakutan akan neraka dan pengharapan dengan surga ya. Yang kedua tadi. Yang ketiga tadi orang beramal tapi ada harap ganjaran ya, jaza fid dunia. Jadi baca surat Waqiah agar kaya, surat Duha dan seterusnya. Tapi semuanya itu tetap bernilai, ya, tetap bernilai. Ada kerja-kerja dunia tapi bernilai pahala di sisi Allah, seperti halnya nafkah tadi. Dan intinya menurut Ustadz kita semua itu kembali kepada hadis Nabi yang sangat masyhur, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi tergantung gitu ya apa yang ada dalam hati kita. Makanya sebagian ulama mengatakan hadis ini sepertiga agama gitu ya. Apa tadi itu? Masalah keikhlasan ya kembali ke hati seperti menuntut ilmu. Kayak Erlan juga telah menyampaikan bisa saja awalnya memang bukan karena Allah, tapi akhirnya mengetahui dalam belajar itu memang harus lillah, akhirnya menjadi lillah juga. Mau ikhlas apa tidak, yang penting masjid selesai menurut Prof. Kiai tadi itu. Jelas lebih bagus tidak ikhlas dalam tanda petik ya, tetapi tujuan tercapai, anak yatim terbantu, masjid dibangun dan segala macam ya. Sabar itu bisa diketahui dari hentakan pertama, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ikhlas apa tidak menerima ujian itu, kalau memang dia terji mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang benar-benar mukhlishina lahuddin ya. Ada sedekah menurut Pak Dr. Sultan tadi itu, sedekah produktif itu ya, sedekah produktif. Jadi tentu lebih menghidupkan bagi banyak manusia. Man ahyan nas fa'annama ahyan nas jami'a. Dan dalam melakukan pekerjaan itu dalam asas pelayanan itu yang lebih bagus lagi, karena itu memang sama-sama bekerja tapi lebih menunjukkan pada keikhlasan. Saya kira itu yang sempat saya catat tadi itu, mungkin tidak perlu saya simpulkan karena memang sudah terekam pada hati kita masing-masing dan dipahami oleh Bapak Ibu para jamaah sekalian. Jazakallah pada Ustadz Abdul Wahab. Terima kasih banyak. Allah juga yang membalas setiap kebaikan Ustadz. Kepada panitia, para jamaah sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan saya di sana sini. Saya kembalikan kepada Pak Yai Huda dan Pak Yai Muhammad Anton. Fadhal.